Yep. Setiap kali bermimpi, aku menunggu datangnya kamu. Setiap kali ku tahu, kau buat hatiku tersipu. Walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. You know that's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Tak lagi ku mencari, yang aku rindu ada di sini. Tak lagi aku sendiri, wajahmu terlukis di hati. Engkau matahariku, kau sinar pagi, sinar malamku. Hati yang dulu biru, kini tertawa karenamu. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. That's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. You know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me going crazy. Know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me go crazy. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Crazy, show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Oke. Aduh. Baru datang. Di sini aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Salam rahayu rahayu. Ya, saudara-saudara kita semua, satu nusa satu bangsa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan di tahun 2025 ini pemirsa, amin. Mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini kita semua dapat keberkahan, dapat dapat keinginan yang tercapai ya, kesehatan dan juga mudah-mudahan keberuntungan pemirsa. Dan mudah-mudahan saja dapat hoki di tahun 2025 ini pemirsa, amin. Bagi kemarin-kemarin berjuang untuk meraih kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan jodoh pemirsa, mudah-mudahan saja mendapatkan jodoh di tahun 2025 ini. Sehingga nanti ketika tahun baru 2026 tidak sendirian, dan tidak sendirian, dan juga tidak sendirian, dan tidak sendirian. Udah. Selain itu, mudah-mudahan bagi yang kemarin sedang berjuang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun 2025 ini. Sehingga di tahun 2025 ini saudara yang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, bisa menafkahi diri kita, keluarga kita, dan juga ikut serta dalam melaksanakan pembangunan di negeri ini. Karena sejatinya pengurangan angka pengangguran adalah meningkatkan pembangunan di negeri ini pemirsa. Ya, memang berdoa mudah-mudahan saudara yang sedang mencari pekerjaan dapat pekerjaan yang layak, yang bisa mensejahterakan, mententramkan, menafkahi diri kita, keluarga kita, orang tua kita ya, dan juga ya ikut serta dalam membangun bangsa ini pemirsa, amin. Begitu juga dengan negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan saja negeri kita menjadi negeri yang tambah makmur, tambah sejahtera, tambah tentram ya. Apalagi sekarang dipimpin oleh sang pemimpin Macan Asia pemirsa ya, yang namanya Macan Asia. Ya, mudah-mudahan saja insya Allah akan membangun bangsa ini
yang menjadikan negara ini yang menjadi negara yang sejahtera pemirsa. Amin. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai bangsa ini, marilah kita ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini. Bagi saudara yang punya keahlian, karya ya, inovasi, ide, kreatif ya, pergunakanlah keahlian saudara untuk membangun bangsa dan negara ini, dan pergunakanlah keahlian saudara untuk berguna bagi bangsa dan negara ini, berguna bagi semua orang pemirsa. Jangan sampai karya, ide, inovasi saudara ya menjadi hama pemirsa. Maaf ya, menjadi hama ya. Apalagi bagi yang tidak punya karya, tidak punya inovasi, ya itu juga minimal tidak jadi hama pemirsa. Minimal kita tidak jadi hama yang merusak, meresahkan, mengganggu orang, membuat bencana bagi orang lain ya, apalagi menyebabkan dan menghambat pembangunan negeri ini, apalagi meruntuhkan pembangunan di negeri ini pemirsa, apalagi bisa mengancam bangsa dan negara kita. Waduh. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, marilah ikut serta dalam pembangunan ini dengan karya kita, inovasi kita, dan juga tidak jadi hama pemirsa. Dengan tidak jadi hama ya, setidaknya kita telah menyumbangkan kepada bangsa dan negara ini untuk pembangunan, untuk meneruskan cita-cita para pahlawan zaman dulu pemirsa. Karena sejatinya para pahlawan zaman dulu itu rela berkorban pemirsa ya, rela mengorbankan jiwa raga, harta benda, bahkan waktu ya, bahkan usia muda ya, ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan pemirsa. Bahkan taruhannya juga nyawa pemirsa. Pepejeh kita sebagai penerus bangsa, kita harus meneruskan perjuangan itu pemirsa, dengan meneruskan pembangunan. Jangan sampai merusak pembangunan pemirsa. Kalau generasi kita menjadi hama yang merusak pembangunan, waduh, mungkin arwah para pahlawan yang telah gugur ya di sana akan kecewa pemirsa ya, kecewa melihat anak bangsa generasi berikutnya itu jadi hama. Kalau seandainya generasi berikutnya jadi hama, ya ngapain untuk berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini pemirsa. Waduh, lebih baik kita dijajah aja pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembangunan di negeri ini. Marilah kita berjuang ya untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya minimal tidak jadi hama pemirsa, tidak mengganggu orang, tidak usil, apalagi berbuat kriminal kepada orang lain pemirsa. Dengan tidak berbuat seperti itulah kita telah membangun bangsa dan negara ini pemirsa. Selamat pagi ya, selamat siang, selamat kapanpun saudara menonton channel Mamang yang ke episode 69. Waduh, episode perjalanan epik ke Tanah Dewata ya, masih meneruskan perjalanan epik ke Pulau Bali pemirsa, ke Tanah Dewata. Episode yang ke-69 ini ceritanya Mamang akan pulang ke Tanah Jawa pemirsa. Setelah keliling ya di Tanah Dewata pemirsa. Aslinya Mamang tak ingin pulang ya. Pingin tinggal di Tanah Dewata, karena Tanah Dewata atau Pulau Bali ini benar-benar indah dan eksotis, apalagi kalau tinggal di Penglipuran pemirsa. Konon kalau saudara tinggal di Penglipuran ya, masuk ke Penglipuran itu ogah pulang pemirsa ya. Kenapa ogah pulang? Ya itulah ya, keeksotisan ciri khas surga di Tanah Dewata. Ya cobalah saudara berkunjung ke Penglipuran ya, insya Allah saudara akan ogah untuk pulang pemirsa. Mamang keliling-keliling di Tanah Dewata dan sempat singgah di desa Penglipuran, salah satu desa tercantik-cantikku yang pernah didatangi oleh Bapak Aing pemirsa, oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Waduh, yang sekarang sudah menjadi macan Asia, yang sekarang sudah menjadi presiden pemirsa. Sudah menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat pemirsa. Waduh, ketika video episode 69 ini tayang ya, Haji Udin ini sudah menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode yang ke-69 ini
Mamang sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, salah satu pelabuhan penyeberangan dari Pulau Bali menuju Tanah Jawa, menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa. Nah, Mamang sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk pukul 2 waktu Indonesia Tengah, alias pukul 2 pagi, pemirsa. Kalau di Jawa mungkin pukul 1 pagi, ya beda 1 jam dengan Pulau Bali, pemirsa. Waduh. Meskipun dini hari ya, ketika orang lain sedang terlelap tidur, sedang terlelap bobo, waduh. Tetapi suasana di Pelabuhan Gilimanuk ini ramai, pemirsa. Waduh, sangat-sangat ramai. Ya berasa pukul 7 malam, pemirsa, ya pukul 7 malam atau pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau Indonesia Barat, ya jam 7 malam, pemirsa. Suasana pukul 7 malam di mana masih ramai, banyak orang beraktivitas, ya banyak kapal yang singgah dan berangkat. Waduh, bahkan toko-tokonya buka. Terdengar sayup-sayup para awak kapal, para ABK, para yang bongkar muat, supir dan sebagainya, pemirsa. Termasuk pengumuman-pengumuman kapal berangkat dan kedatangan, pemirsa. Termasuk penumpang yang baru datang ke Tanah Bali, pemirsa. Waduh, dari Tanah Jawa. Jadi meskipun pukul 2 malam, suasananya pukul 7 malam, pemirsa. Waduh. Meskipun suasananya pukul 7 malam, tapi ini jam 2 dini hari, pemirsa. Mungkin di tempat lain kalau jam 2 dini hari ya sudah sepi, pemirsa. Tapi di sini ya masih suasana ramai, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, setelah sampai di kapal ya, Mamang pingin ngopi dulu nih. Malum lah kalau jam 2 pagi enaknya ngopi dulu sambil menikmati bongkar muat ya kapal ini. Kemungkinan kapal ini akan jalan sekitar 30 menit lagi, pemirsa. Waduh. Namun santai lah 30 menit lagi. Nah, untuk menikmati suasana kesantaian inilah Mamang beli kopi, pemirsa. Kebetulan di kapal, dan hampir setiap kapal di penyeberangan Gilimanuk Ketapang pasti ada kantinnya ya, pasti ada warung kecilnya, pemirsa, atau juga pedagang kopi yang keliling-keliling. Waduh, kebetulan Mamang beli kopi di kantin kapal, pemirsa. Satu kopi kapal api ya, kapal api hitam itu harganya 5.000 langsung diseduh, pemirsa. Ya walk it lah. Untuk menikmati suasana di kapal tersebut, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, dengan secangkir kopi Mamang pun berkeliling-keliling dulu menikmati suasana kapal feri ya, bongkar muat kapal feri ya, untuk pergi ke Tanah Jawa, pemirsa, sambil menikmati melihat pemandangan Pelabuhan Gilimanuk di malam hari, pemirsa. Kebetulan Mamang berdiri di buritan, pemirsa. Yang namanya buritan kan belakangnya kapal ya. Mungkin saudara yang paham tentang bagian-bagian kapal ya, ada falka, ada lambung, ada geledak ya, ada buritan, pemirsa. Dan kebetulan Mamang episode ke-69 lagi nongkrong di buritan, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, sebelum kapal ini berangkat ya, sedang bongkar muat kendaraan, para penumpang yang sudah sampai di perahu di kapal feri ini menikmati suasana malam dini hari. Kebetulan alhamdulillah cuacanya cerah, pemirsa ya. Cerah, tidak berangin dan gelombangnya tenang, pemirsa. Biasanya yang namanya Selat Bali, semakin malam, semakin malam katanya semakin ombaknya besar, pemirsa, semakin anginnya kencang. Meskipun masih bersandar di pelabuhan. Kapal ini belum berangkat, pemirsa, masih bersandar, dan cuaca anginnya, nah, berasa anginnya sepoi-sepoi, pemirsa ya. Dan ombaknya juga nggak terlihat ada ombak. Tenang kelihatannya, pemirsa. Ya mudah-mudahan nanti dalam perjalanan menuju Tanah Jawa itu ombak dan lautannya tenang, pemirsa. Tidak ada istilahnya gangguan alam seperti badai, angin dan sebagainya, pemirsa. Ya mudah-mudahan saja, amin.
Dan jarak antara Gilimanuk ke Ketapang atau dari Pulau Bali ke Jawa ini jaraknya sangat dekat sekali pemirsa, cuman 30 menit saja. Ya, aslinya cuman 15 menit. Yang lama itu ya bisa sampai 1 jam atau 30 menit itu bongkar muatnya pemirsa. Bongkar muat ketika akan berangkat dan bongkar muat ketika turun pemirsa. Yang lama itu bongkar muat. Selain itu yang lamanya juga adalah pengantrian kapal menuju Darmaga pemirsa. Ketika masuk Darmaga itu menunggu kapal lain untuk keluar dari Darmaga pemirsa. Jadi ngantri. Nah, dari antrian inilah perjalanan dari Bali ke Jawa ini agak lama pemirsa. Padahal jaraknya ya tinggal selangkah pemirsa. Waduh. Jarak terdekat antara Pulau Bali dengan Jawa itu cuma 2 km pemirsa. Jembatan Suramadu saja antara Madura dan Surabaya itu jaraknya cuma 4 km pemirsa. Ini cuma 2 km. Yang menjadi pertanyaan, kalau jaraknya cuma 2 km, kenapa Pulau Bali dan Jawa tidak disambungkan dengan jembatan? Memang sudah bahas di episode yang ke-8 pemirsa. Tentang mengapa ya Pulau Jawa dan Bali meskipun dekat tidak dibuat jembatan. Sama halnya dengan Madura dengan Jawa pemirsa. Padahal Jawa dan Bali ini ya jaraknya itu sangat pendek daripada jarak antara Jawa dengan Madura pemirsa. Mamang sudah bahas di episode ke-8 ya. Saudara boleh menonton dulu di episode 8. Mamang cantumkan di link deskripsi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sebelum Mamang berangkat ya Mamang berpesan dulu kepada saudara yang baru datang di episode ke-69 supaya nggak pusing dengan cerita gaya konten Mamang. Waduh, alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya pemirsa supaya saudara mengetahui dan kronologi suka juga paham tentang gaya konten Mamang ya. Itulah gayaku pemirsa. Yang penting punya gaya dulu ya. Yang namanya punya gaya kan ya menjalankannya juga ya enjoy pemirsa ya. Mudah-mudahan saja diminati, dinikmati oleh saudara. Kalau tidak dinikmati ya Mamang mohon maaf ya. Inilah gayaku. Waduh. Oleh karena itu kalau saudara baru nongol ke episode 69, wah itu agak-agak membingungkan juga pemirsa. Nanti mabok laut pemirsa. Waduh. Oleh karena itu sebelum mabok laut ya lebih baik mabok janda. Lebih baik tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Ubur-ubur ikan lele. Mamang akan melanjutkan cerita di episode ke-69 le. Ubur-ubur ikan lele. Mamang sambil ngopi sambil menikmati bongkar muat kendaraan ke kapal feri ini, sambil menunggu kapal feri ini berangkat, sambil menikmati angin, sambil menikmati dini hari, sambil memandangi Pulau Tanah Dewata yang cantik-cantik luar biasa. Ya mudah-mudahan saja Mamang kembali lagi ke Tanah Dewata ini pemirsa, amin. Mamang pun akan sedikit cerita nih. Ternyata ada Pageden Sunda, Pangeran Sunda, pangeran dari kerajaan Sunda, bahkan putra mahkota kerajaan Sunda yang backpackeran ke Tanah Dewata le. Waduh, ke Tanah Dewata Pulau Bali. Beliau keliling-keliling tanah Jawa ya, dan sampai ke Tanah Dewata Pulau Bali. Beliau adalah keturunan putra mahkota Raja Sunda Pajajaran pemirsa. Beliau keliling-keliling tanah Jawa sampai ke Bali abad ke-15. Waduh, ternyata ada Raja Sunda atau Pangeran Sunda yang backpackeran ke tanah Bali le. Waduh, kira-kira siapa nih? Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata ada Pangeran Sunda yang keliling-keliling Tanah Dewata dan sampai ke Tanah Dewata Pulau Bali ya, keliling-keliling tanah Jawa backpackeran. Yang namanya backpackeran kan jalan kaki ya, tanpa ada agen travel pemirsa. Waduh, kemana
beliau melangkah pergi. Waduh, kalau ingin ke timur pergi ke timur, ingin ke barat, dan sampai akhirnya ya dari backpackeran tanah Jawa Barat di Pajajaran Sunda Jawa Barat ya sampai akhirnya sampai ke Bali dan pulang kembali ke Jawa Barat. Melewati banyak tempat di tanah Jawa dan juga Pulau Bali. Waduh, beliau adalah keturunan Prabu Siliwangi pemirsa. Waduh, bahkan digadang-gadang menjadi putra mahkota Raja Sunda Pajajaran. Waduh. Dan ternyata kenapa beliau backpackeran sampai keliling-keliling tanah Jawa sampai ke Bali? Karena wanita pemirsa. Waduh. Karena pasangan pemirsa. Waduh juga. Oke pemirsa yang berbahagia, kira-kira bagaimana kisahnya? Bagi saudara yang penasaran dengan cerita episode yang ke-69 ya, saudara jangan skip, siapa tahu ceritanya bermanfaat, ya. Namun bagi saudara yang merasa ini kurang bermanfaat, membosankan, tidak menarik ya skip aja, karena kuota internet saudara ini tercover BPJS. Apalagi meminta ke Mamang aja kan mencari wifi gratis ya untuk mengupload video ini. Namun bagi saudara yang menontonnya sampai tamat di episode yang ke-69 ini, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi seorang yang sukses, makmur, sejahtera, termakmur, terkaya melebihi bos pagar laut pemirsa. Waduh. Dan mudah-mudahan saja di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara atau pemimpin negeri ini. Amin. Seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran. Beliau ini backpackeran keliling-keliling ya tanah Sunda, keliling-keliling tanah Jawa, dan tak terasa sampai ke Bali pemirsa. Waduh. Dan tak terasa juga melewati pulau-pulau sekitarnya, dan tak terasa juga kembali lagi ke tanah Sunda ya, Jawa Barat, Pajajaran, yang saat itu ibu kotanya ada di kota Bogor pemirsa sekarang. Dan tak terasa juga beliau ini 2 kali keliling-keliling tanah Jawa sampai ke Bali. Waduh, dengan rute yang berbeda-beda pemirsa. Beliau ini adalah bernama Buzangga Manik pemirsa. Waduh, mungkin saudara pernah dengar ya Buzangga Manik. Buzangga Manik yang pernah hidup di sekitar abad ke-15 Masehi pemirsa. Waduh, sedang jaya-jayanya kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran pemirsa. Dan Buzangga Manik ini punya nama yaitu Prabu Jaya Pakuan pemirsa. Beliau adalah pangeran yang digadang-gadang akan menggantikan raja berikutnya pemirsa. Dan kebiasaan beliau adalah membuat syair, berdoa, dan juga backpackeran pemirsa. Ternyata orang Sunda yang suka backpackeran ada keturunannya pemirsa. Yang suka backpackeran kemungkinan keturunan Buzangga Manik ini pemirsa. Kira-kira bagaimana kisahnya? Ya ikuti ya. Mamang pun berdasarkan sumber yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya sumber sendiri ya, silakan berkomentar di kolom komentar pemirsa. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Kisah Klasik Catatan Perjalanan Buzangga Manik. Kesusastraan klasik karya dengan bentuk cerita-cerita perjalanan alias backpackeran pemirsa. Waduh. Salah satu yang termasyhur adalah catatan perjalanan Buzangga Manik. Ditulis oleh Irfan Teguh Ipribadi, terbit 27 Mei 2017. Salah satu naskah sastra Sunda kuno, bahkan bisa dibilang salah satu naskah yang terpenting, adalah perjalanan Buzangga Manik menyusuri Pulau Jawa hingga ke tanah Dewata Bali pemirsa. Waduh. Naskah ini ditulis dalam larik-larik 8 suku kata, bentuk terikat dalam puisi cerita Sunda kuno yang ditulis di atas daun palem yang tersimpan di perpustakaan Bodleian di Oxford, Inggris sejak 1627 atau 1629. Buzangga Manik adalah seorang bangsawan kerajaan Sunda yang saat itu bernama Sunda Pajajaran atau Pakuan Pajajaran.
Nah, Bujangga Manik adalah seorang bangsawan yang memilih menjadi rahib Hindu Sunda. Rahib ini adalah seorang pengelana pemirsa. Berkelana, jeng. Waduh. Seorang rahib Hindu Sunda yang suka berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat suci satu tempat suci ke tempat suci lain, bahkan dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dari satu budaya ke budaya lain pemirsa. Konon Bujangga Manik ini mencari tempat suci untuk mencari tempat untuk masa akhir hidupnya pemirsa. Waduh, ya Bujangga Manik ini berkeliling-keliling berkeliling-keliling Jawa Bali ya untuk mencari suatu tempat bertapa untuk akhir hidupnya pemirsa ya. Dalam naskahnya, dalam naskah baris 663 sampai 667 yang tertuang di buku ya, sudah diteliti lagi dan dituang dalam buku 3 Pesona Sunda Kuno karya Z. Nurdiun, yaitu direktur KITLV yang pensiun pada tahun 1991, dan A. Tio, Profesor Emeritus bidang Bahasa dan Sastra Melayu dan Indonesia dari Universitas Leiden meneliti catatan-catatan Bujangga Manik ini. Tertulis pada bait 663 sampai 667 yaitu nyiar lemah pamasaran, nyiar tasik panghayutan, plagesanen aing paeh, pigesanen nundaraga. Waduh. Saudara tahu artinya? Itu bahasa Sunda ya. Kalau diterjemahkan seperti ini, mencari tempat untuk pekuburan, mencari telaga untuk tenggelam, tempat untuk kematianku, tempat untuk meninggalkan badan. Waduh. Bujangga Manik melakukan perjalanan sebanyak 2 kali. Yang pertama dari Pakancilan di Pakuan Pajajaran atau sekarang Bogor ya. Lalu berjalan melalui darat ya sampailah ke Pemalang, Jawa bagian tengah. Di Kabupaten Pemalang ini ada Kali Pamali atau dalam bahasa Sunda Cipamali. Cipamali kalau sekarang Kali Pamali ya. Kali Pamali ini adalah batas alami antara Sunda dengan Jawa, antara kerajaan Galuh Sunda, Pajajaran Sunda dengan kerajaan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, antara suku Sunda dengan suku Jawa. Jadi batas alaminya adalah Cipamali atau Kali Pamali di utara, dan di selatannya Ciserayu atau Kali Serayu dekat Purwokerto pemirsa. Memang sudah bahas tentang perbatasan antara Sunda dan Jawa pemirsa di episode yang ketiga pemirsa. Bagi saudara yang penasaran, memang cantumkan di link deskripsi ya. Tontonlah dari awal ya episode ketiga. Nah, pada perjalanan pertama ini Bujangga Manik hanya sampai Cipamali atau Kali Pamali ya, atau dikenal dengan Kota Pemalang pemirsa. Dari Kota Pemalang inilah ya, daerah Pemalang inilah Bujangga Manik kembali ke Pakuan Pajajaran, ke ibu kota Sunda Pajajaran pemirsa, karena kangen dengan ibunya. Lalu perjalanan kedua dilakukan dari Pakancilan, masih Pakancilan ibu kota Pakuan Pajajaran atau sekarang Bogor, lalu menyusuri ya sampai ke Pemalang, melewati Jawa bagian tengah, lalu terus lagi ke sebelah timurnya, melewati Jawa bagian timur alias Jawa Timur, melewati gunung, lautan, sungai, bahkan melewati Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas ya, bahkan melewati kota-kota, melewati kerajaan-kerajaan, desa-desa, dan suku-suku pemirsa. Sampai akhirnya ke Gunung Raung pemirsa. Waduh. Sampai akhirnya ya tak terasa sampai ke Bali pemirsa. Waduh. Dari Bali pun ya sampai ke Gunung Agung pemirsa. Bahkan konon katanya ya melewati juga Gunung Batur, Kintamani, dan mungkin saja Panglipuran pemirsa. Nah, Bujangga Manik ini terinspirasi dari catatan-catatan Resi Markandeya pemirsa. Resi Markandeya yang konon katanya berasal dari Sunda abad ke-10 ya, yang berjalan dari Sunda Galuh sampai ke Bali
dan mendirikan pura di Gunung Agung pemirsa. Memang sudah bahas tentang Resi Markandeya di episode ke-40 pemirsa. Salah satu resi yang menyebarkan agama Hindu di Bali pemirsa. Nah, ada kemungkinan Bujangga Manik ini ya pergi sampai ke Bali karena terinspirasi dari leluhurnya yaitu Resi Markandeya pemirsa. Nah, dalam perjalanan kedua inilah setelah sampai dari Bali, beliau ini kembali lagi ke tanah Jawa Barat melalui jalur yang berbeda. Konon menggunakan kebanyakan jalur selatan pemirsa. Sampai juga ke Pangandaran, waduh. Sampai juga ke Cilacap, Nusa Kambangan, waduh. Sampai juga ke Galuh. Dan berakhir tidak sampai ke Pajajaran pemirsa, tetapi hanya sampai ke Gunung Ratu pemirsa, yang tak jauh dari Gunung Patuha. Gunung Patuha ini dekat dengan kota Bandung sekarang ya, di Bandung Selatan pemirsa. Sesampainya di Gunung Ratu atau dekat dengan Gunung Patuha di Bandung Selatan Jawa Barat, Bujangga Manik ini ya bertapa, konon katanya bertapa sampai dia wafat ya, sampai beliau wafat atau moksa di Gunung Ratu pemirsa. Jadi artinya dalam perjalanan kedua ini Bujangga Manik ini tak sampai ke Pajajaran pemirsa, tak sampai ke ibu kota Sunda Pajajaran yang pada saat itu ibu kotanya ada di Pakancilan atau Bogor pemirsa. Dalam Bujangga Manik dan Studi Sunda Etio memperkirakan bahwa kisah perjalanan Bujangga Manik berlangsung atau ditulis pada masa Kesultanan Malaka masih menguasai jalur perniagaan Nusantara sebelum jatuh ke tangan Portugis, yaitu sekitar sebelum tahun 1511 Masehi pemirsa. Jadi kemungkinan perjalanan Bujangga Manik ini sebelum 1511 Masehi. Mengapa Bujangga Manik memilih menjadi rahib dan backpackeran keliling-keliling tanah Jawa dan Bali? Waduh. Hingga akhirnya meninggalkan kehidupan istana yang glamor pemirsa. Padahal beliau ini adalah calon penerus kerajaan Sunda Galuh pemirsa. Dalam Suluk Abdul Jalil volume 4 diterangkan bahwa kondisi Dayeuh Pakuan Pajajaran atau ibu kota Sunda Pajajaran yang saat itu berada di Bogor sekarang, atau sekarang dikenal dengan yang ada Istana Bogor ya. Itu dulunya adalah ibu kota Pajajaran yang sekarang ada prasasti batu tulis pemirsa. Dalam buku Abdul Jalil ini ya ada suluknya volume 4 diterangkan bahwa kondisi Dayeuh Pakuan Pajajaran waktu itu ibarat surga. Kemakmuran dan kemuliaan tersuguh di ibu kota kerajaan Sunda. Ya, pada saat itu ibu kota kerajaan Sunda benar-benar seperti metropolitan, surganya ibu kota ya, di tengah-tengah hutan. Ya sekarang mungkin mirip-mirip IKN pemirsa. Jadi ibu kota Sunda saat itu adalah di Bogor. Bogor saat itu ya sekitarnya kan hutan belantara, tetapi di tengahnya ada kota pemirsa. Kalau sekarang seluruhnya kota pemirsa. Dengan kemakmuran ibu kota Dayeuh Pakuan Pajajaran, ternyata Bujangga Manik lebih memilih jadi backpackeran pemirsa. Waduh, memilih menjadi raib dan backpackeran keliling-keliling tanah Jawa sampai ke Bali pemirsa. Lebih baik berkelana pemirsa. Waduh. Salah satu penyebabnya karena itulah yang namanya rasa kemanusiaan, rasa manusia. Yang namanya rasa manusia, kalau selamanya jadi orang kaya bosen pemirsa. Waduh, selamanya tinggal istana pasti bosen pemirsa ya, ingin keluar. Begitu juga yang ingin di luar ingin tinggal di istana pemirsa. Waduh. Jadi ada titik jenuhnya ketika tinggal di ibu kota yang serba mewah pemirsa. Waduh. Itulah yang dialami oleh Bujangga Manik. Bujangga Manik ingin lepas seperti burung, ingin melihat dunia luar, ingin melihat dunia ya di luar ibu kota Pajajaran. Bahkan ingin mengunjungi negeri-negeri di luar Tatar Sunda pemirsa, di luar tanah Sunda atau di luar kekuasaan kerajaan Pajajaran pemirsa. Mungkin saja beliau ingin mengetahui kerajaan-kerajaan lain, ingin merasakan, ingin jalan-jalan pemirsa. Jadi mungkin itulah alasan kenapa seorang pangeran yang seharusnya duduk manis di istana, kalau memang jadi Bujangga Manik lebih baik tinggal aja di istana ya, dikelilingi oleh dayang-dayang, dikelilingi oleh ya kemewahan, kenikmatan. Ini
malah memilih jadi backpackeran pemirsa. Jadi itulah sifat manusia ya. Salah satu sifat manusia yang dialami oleh Bujangga Manik, di mana Bujangga Manik ini ya ingin merasakan dan melihat dunia luar di luar wilayah istananya pemirsa. Waduh. Salah satu alasan kenapa Bujangga Manik ingin berkelana, alasan keduanya ya, pada perjalanan yang kedua ada satu dorongan tambahan yang membuat Bujangga Manik segera meninggalkan ibunya dan berkelana di luar lingkungan istana sampai merantau ke negeri-negeri orang pemirsa. Waduh. Ternyata alasannya dia dilamar dilamar oleh seorang perempuan cantik pemirsa, dan ibunya menyarankan untuk menerima lamaran tersebut. Waduh. Ibunya menyarankan kepada Bujangga Manik, "Hei Bujangga Manik, ini segeralah menikah." Seorang kurir yang bernama Zompong Larang disuruh perempuan yang melamar Bujangga Manik untuk menyampaikan maksudnya, sembari membawa sirih pinang yang ditata di atas baki, ditutup dengan sapu tangan dan tersusun begitu rapi, dan rupa-rupa pemberian lainnya. Hal ini terdapat dalam tulisannya dalam naskah Bujangga Manik baris 535 sampai 545. Kalau isinya seperti ini. Anaking hajalancanan karunya kuna tohaan sugan sia hamonyaho tohaan gelis warangan rampes tua rampes ruah taher gelis undahagi hafitan karawalea buuk ragi hideng telem cetahamo di ajaran nagelis bawa ngajadi na endah saboti pangpang hante papahianana. Waduh. Bahasa Indonesianya ya artinya Ananda layanilah dengan serius, kasihan terhadap putri itu. Barangkali Ananda tidak tahu putri cantik pantas diperistikan, cantik rupa baik perilaku, bahkan berperawakan indah semampai. Gadis pingitan juga setia, rambut hitam bagai dicelup, terampil tanpa harus diajari, cantik bawaan semenjak lahir, jelita saat masih dikandung, tiada yang menandingi. Mendengar perkataan ibunya, Bujangga Manik bukannya menurut dan menerima lamaran. Waduh, kalau memang sendiri kan langsung nerima aja. Waduh, apalagi cantik nih. Ia malah menyuruh untuk mengembalikan semua pemberian perempuan yang melamarnya. Jadi Bujangga Manik ini dilamar oleh perempuan bangsawan pemirsa. Waduh. Ia menganggap bahwa kata-kata ibunya terlalu berlebihan, terlampau memuji, dan hal itu menurutnya adalah perbuatan terlarang. Pada baris 553 sampai 562, Bujangga Manik berkata, "Lempang bawa pulang deui, lempang rejeng si Jompong, kadalem kana tohaan, sapaheun tak bawa deui, buah rambai bawa deui, pi burateun, pi hiaseun, eta bawa pulang deui, pi kaneun, pi sabukeun, kalawan kris malela, lempang bawa pulang deui." Waduh. "Pergi dan bawalah kembali, sekalian pulangkanlah bersama si Jompong." Si Jompong yang kurir membawa ingin melamar Bujangga Manik pemirsa, ke istana kepada Tuan Putri. Sirih pinang itu bawa kembali, berbagai persembahan bawa kembali, bahan obat-obatan dan bahan perhiasan itu semua kembalikan lagi. Bahan pakaian dan bahan selendang termasuk keris baja bawa pulang kembali. Akhirnya Bujangga Manik pun menolak cinta sang putri pemirsa. Waduh, menolak cinta ya. Mengapa nih? Ini kan cantik pemirsa. Setelah itu Bujangga Manik mengungkapkan isi hatinya kepada sang ibu. Ia mengutarakan bahwa apa yang disarankan ibunya untuk menerima lamaran tersebut adalah jalan yang salah, jalan menuju tempat kematian, jalan ke kuburan dan menyebarkan kejelekan. Ia merasa tak nyaman dan ibunya dianggap telah tersesat. Kemudian ia pamit untuk yang penghabisan sebelum kembali melakukan perjalanan yang kedua. Pada baris 642-650 Bujangga Manik terucap, "Ambuing karah sumanger pawekas pajeung beungeut. Ambu kita deung awaking sapoe ayeuna ini pajeung beungeut deung aing."
mau nyorang picarek deui, mau mati na pangimpian, pajeung beungeut di bulan, patempuh awak di angin. Karena itu Bunda selamat tinggal untuk yang terakhir bertatap muka kita, ya, Bunda bersama denganku. Hanya sehari inilah bertatap muka denganku. Tak akan pernah berbincang lagi kecuali hanya dalam mimpi. Saling tatap muka di bulan, bersentuh tubuh di angin. Setelah bertahun-tahun menjelajah daerah-daerah di Pulau Jawa dan Bali, Bujangga Manik pun ya menetapkan tempat yang terakhirnya di Gunung Patuha, Bandung, pemirsa. Waduh. Ya, setelah keliling-keliling tanah Jawa dan Bali, ternyata ya tempat terakhirnya itu di Gunung Patuha atau Gunung Ratu, dekat Gunung Patuha ya, di Bandung Selatan, pemirsa. Waduh. Jadi itulah akhir perjalanan, kisah perjalanan Bujangga Manik. Dan Bujangga Manik pun sambil berjalan, sambil berkeliling, sambil berpetualang, sambil ngeplog, pemirsa. Waduh, sambil ngeplog ya. Nah, ngeplognya beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang ngeplognya kan lewat video ya, lewat HP, drone ya, sambil bicara. Nah, kalau ngeplog abad ke-16 sambil ditulis dalam tulisan lontar, pemirsa. Jadi vlogernya backpackeran Bujangga Manik ini setiap perjalanannya ditulis di atas daun lontar yang dikenal dengan naskah Bujangga Manik, pemirsa. Naskah Bujangga Manik ini pun ya secara tidak langsung menjadi naskah sejarah yang berharga bagi sejarawan, pemirsa. Apa berharganya? Jadi kita tahu tempat-tempat atau kerajaan-kerajaan yang disinggahi oleh Bujangga Manik. Bahkan tempat-tempat, nama tempatnya pada masa abad ke-16 itu berbeda dengan zaman sekarang, pemirsa. Waduh. Jadi kita pun tahu bahwa abad ke-16 ini ada kerajaan apa saja di tanah Jawa dan Bali, pemirsa. Dari naskah Bujangga Manik inilah yang menonjol adalah banyaknya nama tempat yang disebutkan selama perjalanan. J. Nordiun dalam bukunya ya, Perjalanan Bujangga Manik Menyusuri Tanah Jawa, Data Topografis dari Sumber Sunda Kuno, terjemahan Iskandar Wasid, menemukan sedikitnya 450 nama tempat dan sebagian besar bersesuaian dengan topografi di Pulau Jawa. Ia pun kemudian membuat peta topografi Pulau Jawa berdasarkan naskah tersebut. Dilansir dari retizen.republic.co.id dengan judul artikel Kisah Perjalanan Bujangga Manik, ditulis oleh Dihan Alia, edisi 2024, tepatnya 14 Oktober 2024. Perjalanan Bujangga Manik ini ditulis dalam bentuk manuskrip lontar dan menjadi salah satu sumber penting bagi pemahaman untuk memahami geografi dan budaya di Jawa dan Bali pada masa itu. Kisah perjalanannya tidak hanya mencerminkan semangat pertualangannya, tapi juga pencarian makna spiritual yang mendalam latar belakang Bujangga Manik. Bujangga Manik juga dikenal sebagai Prabu Jaya Pakuan. Waduh. Jadi Bujangga Manik ini juga dikenal dengan Prabu Jaya Pakuan karena beliau adalah seorang bangsawan dan juga mahkota ya, putra mahkota yang seharusnya jadi raja, pemirsa. Keturunan Prabu Siliwangi yang seharusnya menjadi Siliwangi berikutnya, pemirsa. Namun ya itulah ya, beliau lebih memilih jadi backpackeran, pemirsa. Bujangga Manik berasal dari kalangan bangsawan kerajaan Sunda yang berpusat di Bogor. Meskipun ia seorang bangsawan, Bujangga Manik memilih untuk meninggalkan kehidupan istana yang glamor, pemirsa. Waduh. Dalam perjalanannya ia mengunjungi banyak tempat ya, tempat-tempat suci, negeri-negeri di tanah Jawa, desa-desa, suku-suku budaya ya, dan juga alamnya, pemirsa. Sampai juga ke Pulau Bali, pemirsa. Awal perjalanannya menyusuri Jawa Barat.
Perjalanan pertamanya menyusuri Jawa Barat ya, dimulai dari ibu kota Sunda, Pakuan, Pajajaran. Ia kemudian pergi ke arah timur, melintasi berbagai tempat di Jawa Barat, termasuk gunung-gunung, sungai, dan kota-kota penting pada masa itu. Dalam perjalanannya, Pujangga Manik seringkali menggambarkan keindahan alam yang ia lewati. Beberapa tempat yang disebutkan dalam perjalanannya termasuk Gunung Gede, Gunung Salak, serta Sungai Ciliwung yang mengalir di dekat Pakuan. Dari catatan Pujangga Manik, kita bisa memahami bagaimana ia menyaksikan kehidupan masyarakat Sunda pada masanya, termasuk membawanya hingga ke daerah Parahyangan yang ia gambarkan sebagai tempat dengan keindahan alam yang sungguh luar biasa, pemirsa. Lalu kemudian melintasi ke Jawa Tengah, lalu ke Jawa Timur, dan menyelesaikan penjelajahannya kembali ke Jawa Barat. Waduh. Pujangga Manik pun melanjutkan perjalanan yang keduanya ya, yaitu ke arah timur, melintasi pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, pemirsa. Sepanjang perjalanannya ia mengunjungi berbagai candi dan situs keagamaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang masih kuat di daerah ini pada saat itu. Salah satu tempat penting yang ia kunjungi oleh Pujangga adat istiadat, praktik keagamaan, dan kondisi alam di sekitarnya. Pada masa itu ya, kerajaan Demak belum berdiri, pemirsa. Demak itu sudah ada tapi belum menjadi sebuah kerajaan besar, pemirsa. Dan pada masa itu Majapahit masih ada, pemirsa. Namun menjelang era-era keruntuhannya, pemirsa. Waduh. Perjalanan di Jawa Tengah ini ia melewati beberapa daerah seperti Semarang, Demak ya, Candi Borobudur, Prambanan ya, waduh, sampai juga ke daerah yang kita kenal Jogja, Solo, pemirsa. Pujangga Manik juga menggambarkan kekagumannya terhadap arsitektur candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan membayangkan sebagaimana karya besar manusia yang mencerminkan kecintaan mereka pada spiritualitas. Lalu perjalanan berlanjut ke Jawa Timur, di mana Pujangga Manik mengunjungi beberapa gunung berapi seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Raung ya, Gunung Anjasmoro, Arjuna Welirang ya, dan beberapa gunung lainnya termasuk Kawah Ijen, pemirsa. Waduh. Nah, di beberapa tempat Pujangga Manik pun ya sering bersemedi dan bertapa atau berdoa, pemirsa. Dari Jawa Timur, Pujangga Manik pun menyeberang ke Pulau Dewata, pemirsa. Dalam melanjutkan perjalanannya ke Bali, Pulau Dewata, pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata karena kekayaan spiritual dan budaya Hindunya. Konon Pujangga Manik ini berkunjung ke berbagai tempat pura-pura yang ada di tanah Dewata. Dalam catatan kerajaan Gogol, ada seorang pengelana dari ujung Jawa bagian barat yang singgah ke pulau atau daerah tanah Dewata ini atau Pulau Bali ini, pemirsa. Nah, Pujangga Manik ini konon katanya juga singgah di beberapa pura yang terkenal. Salah satunya adalah pura yang ada di Gunung Agung, pemirsa, dan juga pernah singgah pura-pura yang disinggahi oleh Resi Markandeya, yaitu pura-pura yang ada di Gunung Batur dan juga pura-pura yang ada di sekitaran Bali Selatan, pemirsa. Setelah dari Bali, Pujangga Manik pun pulang kembali ke daerah Jawa Barat, melewati beberapa rute yang berbeda dari sebelumnya. Pujangga Manik pun berkelana ke daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat, sampai akhirnya dalam perjalanan terakhirnya singgah di Gunung Patuha, selatan Bandung, pemirsa. Berikut nama-nama kota atau daerah atau kerajaan yang disinggahi oleh Pujangga Manik, yaitu Medang, Kamulan, Gunung Karungrungan, Cironabaya, Rabut Gajah Mungkur, Penanggungan, Pasuruan, ya, Tengger, wah Tengger pasti Bromo, pemirsa. Waduh, Blambangan, waduh, Gelgel, Agung, Mahameru, Kamput,
Rabut Falah, Gunung Wilis, Cironabaya, Ciwuluyo, Bobodo, Pajang, Pengging, Marapi, Ciloh Paraga, Ciwatukura, Segara Anakan, Pananjung, Gunung Patuha. Itu adalah beberapa tempat pemirsa. Semuanya tempatnya berjumlah 450 tempat pemirsa. Waduh. Mungkin saudara asing ya dengan nama-nama tempat tersebut. Memang asing. Ada yang namanya sama, ada juga nama yang sudah berubah. Ada yang nama yang sudah berubah zaman modern saat ini pemirsa. Salah satu contohnya adalah Balumbungan. Kalau sekarang menjadi Blangbangan atau Banyuwangi pemirsa. Lalu ada nama Brahma, Gunung Brahma. Saudara tahu Gunung Brahma? Ternyata sekarang namanya Bromo pemirsa. Waduh. Ada lagi namanya Wonokitri. Sekarang juga sama Wonokitri. Lalu ada namanya Pananjung. Kalau dulu Pananjung, ternyata sekarang nama tempatnya sama ya, Pananjung, yaitu daerah Pangandaran pemirsa. Ada lagi namanya Ciwulu. Waduh, kira-kira mana nih Ciwulu? Sungai Ciwulu. Ternyata Sungai Ciwulu ini adalah nama lain dari Bengawan Solo sekarang pemirsa. Kalau zaman Bujangga Manik mungkin namanya Kaliwuluyu atau Ciwuluyu pemirsa. Lalu lagi ada nama Gunung Damulang dan Pamrihan. Waduh. Di mana nih Gunung Damulang dan Pamrihan? Ternyata Gunung Damulang ini nama lain dari Gunung Merbabu pemirsa. Sedangkan Pamrihan itu nama lain dari Gunung Sumbing pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Bujangga Manik pun dikenal dengan nama lainnya atau diberi julukan dengan nama lainnya, yaitu Ameng Layaran. Ameng artinya bermain, layaran bepergian. Ya kalau dalam bahasa sekarang mungkin istilahnya adalah backpackeran pemirsa. Bahasa Inggrisnya backpackeran, bahasa Sundanya Ameng Lalayaran. Waduh. Ya, seperti Mamang nih, selagi Ameng Layaran pemirsa. Ameng bermain, layaran bepergian, ya berlayar, bepergian ya. Waduh. Jadi berpergian sambil bermain pemirsa. Healing pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah Bujangga Manik, seorang backpackeran dari Sunda yang pernah singgah di Pulau Bali pemirsa, dan juga berbagai tempat di tanah Jawa, dan menjadi seorang backpackeran abad ke-15 Masehi pemirsa. Abad di mana kerajaan Sunda Pajajaran sedang jaya-jayanya pemirsa. Jadi itulah Prabu Siliwangi yang sedang jalan-jalan backpackeran pemirsa, ngeplog keliling-keliling tanah Jawa sampai ke Bali pemirsa. Waduh. Mamang sebagai orang Sunda, tanah Jawa Barat ya, dimana rajanya dulu Prabu Siliwangi, itu memberi spirit kepada Mamang untuk semangat backpackeran pemirsa. Karena Prabu Siliwangi pun ternyata suka backpackeran pemirsa. Karena memang ya Bujangga Manik ini adalah putra mahkota pemirsa ya. Putra mahkota ya dengan gelarnya Prabu Jaya Pakuan pemirsa. Seandainya tidak backpackeran, kemungkinan beliau akan menjadi Raja Pajajaran berikutnya pemirsa. Yang mungkin bergelar Siliwangi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah kisah Siliwangi yang backpackeran pemirsa. Waduh.